Super Brain, tempat utak-atik otak. Bincang santai kali ini saya mendapatkan kehormatan untuk berdiskusi dengan sepasang suami istri mantan penerima beasiswa di NTU Singapore, Nanyang Technological University Singapore. Ngobrol santai ini akan dibagi ke dalam 3 episode. Episode pertama adalah membahas bagaimana gagasan untuk menyediakan beasiswa bagi mahasiswa yang sedang melaksanakan penelitian bidang sains. Kemudian nanti di episode kedua membahas tentang dana modal bagi UMKM, dan untuk episode ketiga nanti akan dibahas tentang bagaimana caranya untuk mendapatkan dana usaha bagi mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan di kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mita, Mas Irwan, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya sudah mau bergabung di ngobrol santainya Super Brain ini. Kehormatan, Mbak. Mbak Mita, dulu waktu S2 di Singapura ya, di NTU? Iya. Nah, itu mungkin ketemunya sama Mas Irwan di sana juga ya? Mas Irwan lagi S3 di sana atau sudah selesai itu? Kebetulan kita sama-sama di UI ya. Oh, sejak di UI ya, sudah kenalnya ya? Udah ketemu dulu di UI dulu. Oh, bagus. Jadi rencana sama-sama ngambil di NTU dan terima di sana Mbak Mita juga ya, lewat LPDP ya? Iya, kebetulan Mitanya lewat LPDP. Alhamdulillah. Kami waktu itu satu angkatan di LPDP-nya. Iya, seru kayaknya. Mita juga pernah cerita. ada tim LPDP yang bikin jadi YouTuber gitu ya. Iya. Seru juga. Wah, alhamdulillah. Kalau selama di NTU kemarin untuk S3, Irwan berapa lama di sana S3-nya? Saya programnya misalnya ambil S3 ya, itu beasiswanya 4 tahun. 4 tahun? 4 tahun, ya. Dan itu beasiswa dari universitasnya ya? Iya, dari NTU sendiri, ya. Oke. Kemudian di sana itu yang paling menonjol apa ya Mas ya di NTU itu untuk bidang pendidikannya mereka? Sehingga mereka sekarang ini rankingnya sangat tinggi di dunia ini. Iya, saya kira memang sistemnya ini ya Pak ya, sistem beda sama yang di Indonesia gitu ya. Itu lebih banyak kan ke riset ya, lebih ke riset. Banyak, ya. Dan bidang-bidangnya juga bisa science, engineering maupun social science juga lumayan bagus gitu ya. Memang riset based education sifatnya ya. Gitu. Dan mereka ada konektivitasnya dengan industri juga ya Mas ya? Ya saya pikir gitu ya. Memang jadi sepertinya kampus maupun riset institut di Singapura kayaknya seperti memang menjadikan kayak risetnya negara gitu ya. Iya, baik. Ya memang untuk mendukung industri-industri yang ada di Singapura juga biasanya. Iya. Ini Mas Irwan saya ini sekarang kan lagi di Chiba ini. Di Chiba berapa ya Mas ya? Kenapa Pak? Sorry. Di Chiba jam berapa sekarang ya? Sekarang jam 7.20 ya, 2 jam. Oh, jam 7 pagi ya, selisih 2 jam dengan di Jakarta ya? Jakarta ya. Di perusahaan apa sekarang bekerja Mas? Saya di chemical industry ya, di Sowadenko namanya ya. Jadi sejalan dengan ininya bidangnya ya, S3-nya juga? Iya. Kimia ya Mas? Iya, kebetulan. Ya, sudah berapa tahun Mas di sana? Saya udah 6 tahun ya. Udah 6 tahun, jadi istri pulang pergi gitu ya, Chiba aja. Iya. Anak-anak. Iya, keluarga. Kalau lagi Jakarta. Iya. Nah, kemarin dari kita ngobrol-ngobrol awal ada Mas Irwan dengan Mbak Mita ini punya suatu rencana yang saya kira sangat orisinil dan juga akan sangat membantu kepada para mahasiswa ya. Jadi, membuat program yang namanya Elemenesia ya. Iya. Ada beberapa program yang dikembangkan. Bisa cerita Mas tentang Elemenesia ini? Iya, sebenarnya kita bikin istilahnya yang namanya Elemenesia itu dari apa ya? Kita suka diskusi ya sebagai suami istri ya. Maksudnya kita kan penerima beasiswa gitu ya. Dan kita pikir kita nggak bisa seperti sekarang gitu kalau tanpa adanya beasiswa gitu ya.
Nah, saya pikir ini saatnya udah waktunya untuk istilahnya membalas apa yang telah kita dapat gitu ya, giving back lah ibaratnya gitu. Iya, luar biasa sekali ya. Dan ini bentuk beasiswanya seperti apa Mas ya? Kepada siapa gitu? Oh ya, awalnya sebenarnya kita kan masih baru ya, kita mulai dari tahun lalu ya, baru. Nah, karena awalnya kita emang suka sekali pada pendidikan ya, sekolah gitu ya. Betul. Nah, kita fokus kepada itu dulu. Kemarin sempat diskusi dengan Mita. Oke, kita coba sifatnya yang untuk membantu mahasiswa yang riset lah ibaratnya. Dari situ, oke, kita coba bikin program, kita berikan semacam beasiswa riset lah ibaratnya ya. Agar ya, kalau riset kan di Indonesia kayaknya agak ini ya, semacam hal yang eksklusif lah ibaratnya gitu ya, agak jarang yang mau gitu ya. Nah, kita coba untuk membuat agar si mahasiswa ini ya sedikit bisa riset itu menarik lah gitu ya, ada funding yang bisa yang mau ngasih gitu ya, untuk mahasiswa gitu ya. Luar biasa. Dan ini anggaran beasiswanya ini dari Mas Irwan dengan Mbak Mita sendiri ya, anggaran pribadi ya? Sementara ini begitu ya, tapi kita sangat, kalau misalnya ada donatur yang mau, kita sangat menerima ya. Ya, betul. Ya, harapannya sih memang begitu, dengan forum ini kita bisa menyampaikan kepada sebanyak mungkin khalayak ya, nanti yang misalkan tertarik untuk berkontribusi, bergabung ya dengan program Mas dan Mbak, sangat welcome. Ya. Untuk risetnya sendiri, risetnya apakah ada batasan riset bidang apa gitu, ataukah secara umum? Oke. Pas kemarin waktu kita mulai itu kita memang baru mau mencoba gitu ya. Kita coba untuk awalnya yang kimia dulu ya, kebetulan yang kita targetkan karena memang background kita kimia, kita coba kita pengalaman di sana. Jadi saya pikir kita fokuskan sini dulu, dan untuk kemudian Mita juga kita berdua juga udah diskusi, kita coba untuk memperluas sedikit demi sedikit target kita gitu ya. Baik. Berarti ini untuk mahasiswa semester akhir ya, ketika mereka Iya, karena untuk riset sifatnya ya. Untuk riset ya. Dan ide awalnya ini muncul langsung dari Mas atau dari Mbak Mita duluan ya? Atau klop gitu, udah chemistry suami istri kan, jadi ayo kita buat yuk gitu aja, atau ada yang latar belakangi ya? Sebenarnya ide ini udah lama ya, kita mau giving back society gitu ya. Cuman timingnya itu tahun kemarin tuh saya kira timing data yang tepat ya gitu. Terus namanya sendiri itu mungkin sedikit bisa ceritain karena namanya ini menarik ini, Elemenisia ini bagaimana namanya? Ya, kita sempat cari apa gitu yang cocok gitu ya. Nah, kemudian karena kimia ada istilahnya namanya elemen ya. Iya, betul. Unsur-unsur ya, udah. Iya, betul. Nah, antara kita orang Indonesia, jadi ya udah gimana? Kayaknya elemen Indonesia ya sebenarnya ya. Bagus ya. Elemen Indonesia itu kan kimianya ada ya dengan Indonesia. Ya. Apakah nanti hanya berupa beasiswa saja, atau mungkin juga ada semacam mentoring dari Mas dengan Mbak ya, karena untuk yang jurusan kimia Mas dengan Mbak kan jauh lebih menguasai. Sementara ini mungkin karena kita masih berdua yang jalanin ya, artinya masih ada keterbatasan sumber daya ya. Sementara ini mungkin untuk yang itu mungkin masih bersifat funding untuk riset ya. Kalau dulu mungkin kita udah mungkin ada sumber daya yang lebih baik orangnya ataupun apa, mungkin bisa ke arah sana ya gitu. Ya, betul. Kemudian saya dengar juga bahwa di Elemenisia ini tidak hanya beasiswa untuk research, menyediakan dana usaha ya buat para mahasiswa ya. Soalnya ini karena background saya kan pure science ya gitu. Pure science, baik. Science and engineering. Nah, Mita kemudian backgroundnya S2-nya di bidang entrepreneurship. Ya, dan bisnis. Makanya kita bikin Mita juga punya background kimia, sementara dia juga punya backgroundnya bisnis dan entrepreneurship. Nah,
muncul mungkin ide-ide dari situ gitu ya. Ya, betul. Dan saya rasa ini sangat orisinal ya, sangat otentik kali ini. Ya. Kembali ke yang tadi Mas, untuk yang riset ini ya, untuk yang riset. Sementara ini untuk promosinya melalui apa sudah Mas sejauh ini? Oke, sementara ini kita hanya menggunakan sosial media ya, seperti Instagram. Dan mungkin bisa kadang-kadang di-share ke Facebook atau apa gitu ya. Kita lebih menyasar ke pertama orang-orang terdekat mungkin dari teman-teman dari Facebook atau kadang-kadang kita ke himpunan mahasiswa yang kita targetkan gitu ya. Baik, jadi sudah sampai sekarang sudah 1 tahun ya, jadi sudah cukup banyak. Ya, sebenarnya belum 1 tahun ya. Kita mulai kemarin 1 September ya. Ya, September kita mulai. Awalnya kena awal semester kan biasanya gitu ya, karena targetnya kemarin begitu. Kalau sejauh ini juga apakah sudah ada yang tertarik dan sudah mendapatkan bantuan beasiswa ini? Oh ya, kebetulan untuk semester lalu 2009 awal. 2019 ya? Ya, dari 2019 September ya. Semester awal, semester 1 biasanya. Itu udah ada yang kita kasih. Baik. Untuk mekanismenya sendiri, kalau misalnya ada yang tertarik untuk mendapatkan akses ini, bagaimana caranya Mas ya? Sorry? Kalau misalnya ada yang tertarik mendapatkan beasiswa ini, bagaimana caranya mereka meng-apply? Oh ya, biasanya mereka mengirimkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Itu ke email kita ya, email Elimination yang biasanya kita tuliskan di selebaran atau brosurnya gitu. Di Instagram kita juga ada. Baik, nanti mungkin saya juga kalau boleh akan saya tuliskan di deskripsinya video ini ya. Oke, terima kasih. Ya, mudah-mudahan bisa membantu ya. Oh iya, pasti sangat membantu. Ya, nanti saya akan minta ini ya, alamat emailnya ya. Mengirimkan dokumen, kemudian ada apakah misalnya rekomendasi dari dosen atau dari perguruan? Iya, memang di awalnya seperti itu karena untuk menjaga ini ya validitas, data-datanya apakah benar yang bersangkutan juga mahasiswa dan ya gitu. Benar. Mungkin nanti ditambahkan mereka harus share, like, dan subscribe channel ini juga. Iya, benar. Seperti itu. Iya. Ya, guyonannya itu. Kenapa Mas? Sementara ini Mas memandang bahwa bidang riset ini yang paling pertama disentuh selain dari dengan bahkan jurusan di kimia ya. Apakah mungkin ini juga untuk mendorong agar mahasiswa kita lebih banyak melakukan riset di bidang sains murni gitu ya? Ya, awalnya seperti itu ya. Memang kebetulan saya juga sekarang bekerja di bidang riset ya, R&D ya, di bidang R&D ya. Jadi saya ngelihat gitu ya, bahwa pengalaman lah dulu ketika menjadi mahasiswa di kampus gitu ya. Kadang-kadang kita nggak ini ya, zaman-zaman dulu kan media sosial tuh nggak ada gitu ya. Ya, betul. Akses informasi juga terbatas. Sekarang udah semakin banyak gitu ya. Nah, saya pikir yang kurang itu hanya dari selama ini yang pengalaman gitu ya, adalah memang ini ya, bidang riset ini yang semakin yang dulu itu makin nggak terlalu mendapat perhatian khusus gitu ya. Kalau teaching mungkin kita sudah bagus ya, tapi mungkin untuk yang riset seperti ini mungkin perlu sedikit polish aja gitu, dipolish ya. Baik, di bidang Mas sendiri, bidangnya untuk S3 mengambil apa Mas ya, penelitiannya khusus spesifiknya? Iya, saya dulu waktu S3 di sekolahnya di material science ya. S3 Material Science, teman penelitiannya itu di bidang ini ya, peptida gitu ya. Jadi saya mensintesis peptida. Peptida ini tentang apa Mas ya? Itu sebenarnya, peptida itu sebenarnya ini ya, polimer asam amino ya. Jadi kalau kita pernah dengar asam amino, misalnya apa ya? Yang paling gampang itu mungkin penyedap rasa ya. MSG. Itu ya. MSG itu kan suatu ini ya, ada peptida ya. Jadi mirip-mirip seperti itu. Ya. Nah, tapi saya lihat di ininya, halo Mbak Mita.
Halo, sorry nih baru join lagi. Nggak apa. Saya lihat juga lebih banyak ke bidang ini ya, ke bidang baterai lithium itu kayak Mas ya. Oh iya, jadi semenjak masuk industri, saya kebetulan industri kita itu bergerak di bidang material untuk baterai ya. Jadi saya join di tim itu ya. Baik. Nah, kebetulan Mbak Mita sudah bergabung lagi. Mbak Mita. Tadi sempat kita bahas itu di Elemen Asia. Program-program yang pertama adalah memberi beasiswa untuk riset, mahasiswa yang sedang melakukan riset. Kemudian ada 2 program lagi, yaitu dana usaha pada mahasiswa dengan pada UMKM. Nah, sekarang yang topik yang kedua, mungkin Mbak Mita yang bisa lebih banyak menjelaskan ya.